Manajemen pemasaran pertemuan yang kelima, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fajar Mustika Nurhuda, Rizky Fahri Firmansyah, Esther Novia Susantika, dan Dian Aprilia. Di materi yang kelima, yaitu ada 2 pokok inti, yaitu mengidentifikasi segmen dan target pasar. Yang kedua, menciptakan ekuitas merek. Dari mengidentifikasi segmen dan target pasar ada 4 poin, yaitu tingkat segmentasi pasar, dasar segmentasi pasar konsumen, dasar untuk segmentasi pasar bisnis, dan yang terakhir penentuan target pasar. Dan yang poin selanjutnya, menciptakan ekuitas merek. Di menciptakan ekuitas merek sendiri ada 6 poin, yaitu pengertian ekuitas merek, membangun ekuitas merek, mengukur ekuitas merek, mengelola ekuitas merek, merencanakan strategi penetapan merek, dan yang terakhir ekuitas pelanggan. Tingkat segmentasi pasar itu terdiri dari 4 poin, yaitu pemasaran segmen, pemasaran ceruk, pemasaran lokal, dan pemasaran individual. Yang pertama yaitu pemasaran segmen. Segmen pasar adalah dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Kemudian, pemasaran segmen sendiri merupakan penawaran manfaat kunci melebihi pemasaran massal. Kemudian yang kedua yaitu pemasaran ceruk. Ceruk adalah sekelompok pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Kemudian juga ceruk sendiri seperti pelanggan memiliki kebutuhan yang berbeda. Mereka bersedia membayar lebih apabila perusahaan yang paling memuaskan mereka. Ceruk tidak besar tetapi mempunyai ukuran laba dan pertumbuhan yang potensial dan tidak menarik banyak pesaing lain. Dan peceruk mendapat perekonomian tertentu melalui spesialisasi. Kemudian yang ketiga ada pemasaran lokal. Pemasaran lokal adalah kegiatan pemasaran berkonsentrasi untuk berada sedekat mungkin dan secara pribadi serelevan mungkin dengan pelanggan individu. Pemasaran lokal meningkatkan biaya manufaktur dan pemasaran dengan mengurangi skala keekonomisan dan memperbesar masalah logistik. Kemudian yang keempat terakhir, pemasaran individual, yaitu tingkat segmentasi terakhir pengarah ke segmen 1, pemasaran yang disesuaikan atau pemasaran satu-satu. Dasar segmentasi pasar konsumen yaitu dari segmentasi geografis. Ada segmentasi geografis memerlukan sebagian besar media sebagai unit geografis seperti negara, negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Contohnya yaitu Hilton Hotel, menyesuaikan kamar dengan lobi menurut lokasi. Seperti hotel wilayah timur laut lebih berkilau, sedangkan hotel wilayah barat daya lebih nuansa pedalaman. Kemudian ada 4 kluster prism baru, yaitu ada Young Digerati, Bedway Boomers, dan The Cosmopolitans. Dasar segmentasi pasar konsumen dari segmentasi demografis. Ada usia dan tahap siklus hidup, yaitu keinginan dan kemampuan konsumen berubah sesuai dengan usia. Contohnya, merek pasta gigi menawarkan 3 lini produk utama kepada anak-anak, dewasa, dan orang tua. Yang kedua, tahap kehidupan, yaitu mendefinisikan perhatian utama seseorang seperti mengetahui penceraian, akan menjalani pernikahan kedua, merawat orang tua, memutuskan hidup dengan orang lain, memutuskan membeli rumah baru, dan seterusnya. Yang ketiga, jenis kelamin. Pria dan wanita pada dasarnya mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda, sebagian berdasarkan susunan genetik dan sebagian karena sosialisasi. Dalam pemasaran sendiri, pria sering harus diundang untuk menyentuh produk, jika wanita sering mengambil produk tanpa didorong. Pria sering membaca informasi produk, sedangkan wanita bisa berhubungan dengan produk pada tingkat yang lebih pribadi. Yang keempat yaitu generasi. Di berbagai generasi akan mengalami
berbagai pengalaman budaya, politik, dan ekonomi utama yang sama dan mempunyai pandangan dan nilai serupa. Pemasaran sering menggunakan ikon dan citra yang menonjol. Kemudian yang kelima ada pendapatan dan yang keenam ada etis sosial. Dasar segmentasi pasar konsumen di segmentasi psikografis, yaitu psikografis adalah ilmu untuk menggunakan psikologi dan demografi guna lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikologi sendiri, pembeli dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok berdasarkan sifat kepribadian dan gaya hidup atau nilai. Dasar segmentasi pasar konsumen di segmentasi perilaku, yaitu yang pertama peran keputusan dengan mengidentifikasi pembeli untuk banyak produk. Yang kedua variabel perilaku. Banyak pemasaran meyakini variabel perilaku, kejadian, manfaat, status pengguna, tingkat penggunaan, tahap persiapan pembeli, status loyalitas dan sikap adalah titik awal membangun segmen pasar. Yang ketiga ada kejadian. Dapat didefinisikan berdasarkan waktu, hari, bulan, tahun, atau berdasarkan aspek temporer. Yang keempat ada manfaat, yaitu dibagi menjadi 5. Peminat, pencari citra, pembelanja yang berpengetahuan, kalangan tradisional, dan pencicip yang puas. Yang kelima ada status penggunaan, yaitu semua produk yang mempunyai non-pengguna, mantan pengguna, pengguna potensial, pengguna pertama, dan pengguna teratur. Yang keenam ada tingkat penggunaan. Tingkat di sini dapat dibagi menjadi 3, yaitu kelas ringan, menengah, dan berat. Lebih terkenalnya yaitu pengguna berat seringkali hanya menduduki persentase pasar yang kecil, tetapi memiliki presentasi total konsumsi tinggi. Yang ketujuh ada tahap persiapan pembeli. Tahap ini digunakan untuk mengetahui keberadaan produk, beberapa menyadari, mempengaruhi, tertarik, menginginkan produk, dan maksud dari pembeli. Kemudian yang ke-8 ada status loyalitas. Di status loyalitas sendiri dibagi menjadi 4, yaitu loyalitas berat, loyalitas yang terbagi, loyalitas yang bergeser, dan orang yang suka berpindah. Dari yang pertama yaitu loyalitas berat. Loyalitas berat adalah konsumen yang hanya membeli satu merek sepanjang waktu. Yang kedua, loyalitas yang terbagi yaitu konsumen yang loyal kepada 2 atau 3 merek. Yang ketiga ada loyalitas yang bergeser, yaitu konsumsi yang beralih loyalitas dari satu merek ke merek lain. Dan yang terakhir ada orang yang suka berpindah, di mana konsumen yang tidak memperlihatkan loyalitas kepada merek apapun. Yang ketiga ada sikap. Sikap produk adalah antusias, positif, apatis, negatif, dan agresif. Yang terakhir yaitu ada model konversi, di mana mengukur kekuatan dari konsumen, psikologi konsumen terhadap merek, dan keterbukaan mereka terhadap perubahan. Dasar untuk segmentasi pasar bisnis. Kita dapat mensegmentasikan pasar bisnis dengan beberapa variabel sama yang kita gunakan dalam pasar konsumen, seperti geografis, manfaat yang dicari, dan tingkat penggunaan. Tetapi, pemasar bisa juga menggunakan variabel lain. Contoh dalam perusahaan, misalnya sebuah perusahaan ban dapat menjual ban ke pabrikan mobil, truk, traktor pertanian, truk forklift, atau pesawat. Dengan begitu, perusahaan dapat melakukan segmentasi berdasarkan ukuran perusahaan dan dapat menetapkan operasi terpisah untuk menjual kepada pelanggan besar ataupun kecil. Contoh dalam industri, sebuah laboratorium pemerintahan memerlukan harga yang murah dan kontak jasa untuk peralatan ilmiah. Penentuan target pasar. Agar bermanfaat, segmen pasar diurutkan berdasarkan 5 kriteria kunci. Yang pertama, terukur. Maksudnya, ukuran, daya beli, dan karakteristik segmen dapat diukur. Yang ketiga, substansial. Maksudnya, segmen cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Sebuah segmen harus menjadi kelompok homogen yang terbesar yang layak dikejar dengan program pemasaran yang disesuaikan.
Yang ketiga, dapat diakses. Maksudnya, segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang keempat, dapat didiferensiasi. Segmen dapat dibedakan secara konseptual dan mempunyai respon yang berbeda terhadap elemen dan program bauran pemasaran yang berbeda. Yang kelima, dapat ditindaklanjuti. Maksudnya, program yang efektif dapat diformulasikan untuk menarik dan melayani segmen. Mengevaluasi dan memilih segmen pasar. 5 pola pemilihan pasar sasaran. Yang pertama, konsentrasi segmen tunggal. Maksudnya, banyak perusahaan lebih suka beroperasi di lebih dari satu segmen. Jika memilih lebih dari satu segmen untuk dilayani, perusahaan harus memberikan perhatian besar kepada hubungan antar segmen pada sisi biaya, kinerja, dan teknologi. Yang kedua, spesifikasi selektif. Perusahaan memilih sejumlah segmen secara objektif, menarik, dan tepat. Mungkin akan ada sedikit atau tidak ada sinergi antara segmen tersebut, tetapi masing-masing segmen menjanjikan sebagai penghasil uang. Strategi multisegmen ini mempunyai kelebihan, yaitu mendiversifikasikan risiko perusahaan. Yang ketiga, spesialisasi produk. Perusahaan membuat produk tertentu yang kemudian dijual ke beberapa segmen pasar. Yang keempat, spesialisasi pasar. Perusahaan berkonsentrasi untuk melayani berbagai kebutuhan dari satu kelompok pelanggan tertentu. Perusahaan mendapatkan reputasi yang kuat dalam menjalani kelompok pelanggan ini dan menjadi saluran untuk produk tambahan yang dapat digunakan kelompok pelanggan. Yang kelima, cakupan pasar penuh. Perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka perlukan. Strategi umum dapat dilaksanakan melalui pemasaran tanpa diferensiasi dan pemasaran terdiferensiasi. Pada pemasaran tanpa diferensiasi, perusahaan mengabaikan perbedaan segmen dan mengincar seluruh pasar dengan satu penawaran. Sedangkan pada pemasaran terdiferensiasi, perusahaan beroperasi di beberapa segmen pasar dan merancang produk yang berbeda untuk setiap segmen. Pertimbangan tambahan. Terdapat 2 pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi dan memilih segmen, yaitu yang pertama, rencana invasi segmen per segmen. Maksudnya, rencana invasi perusahaan dapat terbentur ketika menghadapi pasar yang tertutup. Oleh karena itu, penyerang harus menentukan cara untuk masuk. Biasanya, memerlukan pendekatan mega pemasaran. Mega pemasaran adalah koordinasi strategi dari keahlian ekonomi, psikologi, politik, dan hubungan masyarakat untuk mendapatkan kerjasama sejumlah pihak untuk memasuki atau beroperasi di pasar tertentu. Yang kedua, pilihan etika target pasar. Seorang pemasar harus membidik segmen secara cermat untuk menghindari kritik konsumen. Ekuitas merek. Ekuitas merek adalah kekuatan suatu merek. Melalui merek yang kuat, perusahaan dapat mengelola aset mereka dengan baik, meningkatkan arus kas, memperluas pangsa pasar, menetapkan harga premium, mengurangi biaya promosi, meningkatkan penjualan, menjaga stabilitas, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Peran merek. Merek mengidentifikasi sumber atau pembuat produk dan memungkinkan konsumen, bisa individual atau organisasi, untuk menuntut tanggung jawab atas kinerjanya kepada pabrikan atau distributor tertentu. Peran merek dalam perusahaan. Merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk. Ruang lingkup penetapan merek. Penetapan merek adalah memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa, dan menciptakan perbedaan antar produk. Mendefinisikan ekuitas merek. Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek berbasis pelanggan adalah pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan merek atas respon konsumen terhadap
pemasaran merek tersebut. Pengetahuan merek terdiri dari semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek. Ekuitas merek sebagai jembatan. Janji merek adalah visi pemasar tentang seperti apa merek seharusnya dan apa yang harus dilakukan merek untuk konsumen. Model ekuitas merek berikut adalah 4 dari model-model yang sudah banyak diterima. Penilai aset merek. Agen periklanan Young and Rabicam mengembangkan sebuah model ekuitas merek yang disebut penilai aset merek. Berdasarkan riset terhadap hampir 500.000 konsumen di 44 negara, BAV memberikan ukuran komparatif ekuitas merek dari ribuan merek di ratusan kategori berbeda. Ada 5 komponen atau pilar kunci dari ekuitas merek menurut BAV. Yang pertama, diferensiasi. Mengukur tingkat sejauh di mana merek dianggap berbeda dari merek lain. 2. Energi. Mengukur arti momentum merek. 3. Relevansi. Mengukur cakupan daya tarik merek. 4. Harga diri. Mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati. 5. Pengetahuan. Mengukur kadar keakraban dan keintiman konsumen dengan merek. Model resonansi merek. Model resonansi merek juga memandang pembangunan merek sebagai sederet langkah yang menapak naik dari bawah ke atas. Pertama, memastikan teridentifikasinya merek oleh pelanggan dan memastikan asosiasi merek dalam pikiran pelanggan dengan satu kelas produk atau kebutuhan pelanggan tertentu. 2. Memastikan tertanamnya arti merek secara total dalam pikiran pelanggan dengan mengaitkan sejumlah asosiasi merek yang nyata dan tidak nyata secara strategis. 3. Mendapatkan respon pelanggan yang tepat dalam hubungannya dengan penilaian dan perasaan terkait dengan merek. Dan 4. Mengubah respon merek untuk menciptakan hubungan loyalitas yang intens dan aktif antara pelanggan dan merek. Brands. Konsultan riset pemasaran Millward Brown dan WPP mengembangkan model kekuatan merek brands, di mana pada intinya terdapat piramid brand dynamics. Menurut model ini, pembangunan merek mengikuti sederet langkah yang berurutan, masing-masing bergantung pada keberhasilan pencapaian langkah sebelumnya. Memilih elemen merek. Elemen merek adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek. Sebagian besar merek kuat menerapkan berbagai elemen merek. Nike mempunyai lambang swoosh yang unik, slogan Just Do It yang memberdayakan, dan nama Nike diambil dari Dewi Kemenangan yang bersayap. Kriteria pilihan elemen merek. Ada 6 kriteria utama untuk memilih elemen merek. Yang pertama, dapat diingat. 2. Berarti. 3. Dapat disukai. 4. Dapat ditransfer. 5. Dapat disesuaikan. 6. Dapat dilindungi. Mengembangkan elemen merek. Elemen merek dapat memainkan sejumlah peran pembangunan merek. Jika konsumen tidak memeriksa banyak informasi dalam mengambil keputusan produk mereka, elemen merek seharusnya mudah dikenali dan diingat serta bersifat deskriptif dan persuasif. Merancang kegiatan pemasaran holistik. Kontak merek adalah semua pengalaman yang membawa informasi baik positif maupun negatif yang dimiliki pelanggan atau prospek dengan merek. Kategori produk atau pasar yang berhubungan dengan produk atau jasa pemasar. Personalisasi. Ekspansi pesat internet telah menciptakan peluang untuk mempersonalisasikan pemasaran. Pemasar lambat laun mulai meninggalkan praktik pasar massal yang membesarkan merek-merek utama pada tahun 1950, 1960, dan 1970-an, dan menggunakan pendekatan baru yang sebenarnya merupakan perjalanan mundur ke praktik pemasaran satu abad yang lalu, di mana pedagang mengetahui nama pelanggan mereka. Pemasaran personalisasi adalah tentang memastikan merek dan pemasarannya serelevan mungkin
dengan sebanyak mungkin pelanggan, sebuah tantangan mengingat tidak ada dua pelanggan yang identik. Integrasi. Konsep bauran pemasaran tradisional dan konsep 4P tidak cukup menggambarkan program pemasaran modern. Pemasaran integrasi adalah tentang membaurkan dan menyesuaikan kegiatan pemasaran untuk memaksimalkan efek individual dan kolektif mereka. Untuk mencapainya, pemasaran memerlukan beragam kegiatan pemasaran berbeda yang memperkuat janji merek. Internalisasi. Sekarang, pemasar harus menjalani perjalanannya untuk menghantarkan janji merek. Mereka harus menerapkan perspektif internal untuk memastikan karyawan dan mitra pemasaran menghargai dan memahami ide penetapan merek dasar dan bagaimana mereka dapat membantu atau melukai ekuitas merek. Membangun ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek tersebut juga dapat menjadi cermin dalam konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam melakukan hubungan dengan merek dan juga harga. Ya, secara merek harus juga menciptakan merek yang kuat, menyenangkan, dan unik bagi pelanggan. Ya, membangun ekuitas merek juga dapat dibangun dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang dapat untuk konsumen yang tepat. Ya, berdasarkan perspektif manajemen pemasaran, yaitu ada 3 komponen. Ya, yang pertama pilihan awal untuk elemen atau identitas yang merek yang membentuk merek, nama merek, logo, lambang, dan lain-lain. Yang kedua, produk jasa serta semua kegiatan pemasaran. Dalam program pemasaran, pendukung menyertainya. Mengangkat asosiasi sekunder. Maksud dari hal tersebut merupakan menciptakan ekuitas merek dengan menghubungkan merek ke informasi dalam ingatan, memperlihatkan arti bagi konsumen. Ya, contohnya sendiri itu melalui strategi penetapan merek, melalui identifikasi asal produk, melalui strategi saluran, melalui bahan atau pemerekan bersama, melalui lisensi, melalui pensponsoran, melalui kegiatan sponsor, melalui penghargaan atau ulasan. Ya, mengukur ekuitas merek juga sangat penting untuk setiap perusahaan, terkhusus untuk mendistribusikan brand. Mengembangkan perangkat metrik untuk memahami apakah membangun ekuitas tersebut dapat mengungkap informasi juga. Dan ada juga cara mengukur ekuitas merek untuk pemasaran terdistribusi. Yang pertama, brand awareness atau kesadaran merek. Yang kedua yaitu metrik preferensi atau preferensi metrik. Yang ketiga, metrik keuangan atau financial metrik. Yang keempat, metrik keluaran atau output metrik. Yang kelima, metrik persepsi pemasaran lokal. Yang keenam, metrik kompetitif metrik. Ya, brand valuation atau penilaian merek. Penilaian merek sendiri adalah proses yang digunakan untuk menghitung nilai atau merek. Mengelola ekuitas merek. Ya, mengelola ekuitas merek sendiri adalah ketidakmampuan sebuah manajer atau pimpinan untuk mengidentifikasi asosiasi merek dengan kekuatan asosiasi perusahaan itu sendiri dengan tepat. Ya, penguatan merek adalah suatu upaya pengelolaan dengan sesama dari merek sehingga nilai ekuitas merek tersebut tidak menurun.
Revitalisasi merek merupakan penguatan kembali posisi merek yang telah mengalami masa-masa sulit dalam lingkungan pasar. Merencanakan strategi penetapan merek. Strategi penetapan merek atau branding strategi merupakan perusahaan mencerminkan jumlah dan jenis baik elemen merek umum maupun yang unik. Ya, di sini ada 3. Perusahaan dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, perusahaan dapat menerapkan beberapa elemen yang mereknya yang sudah ada. Perusahaan dapat mengembangkan kombinasi elemen merek baru dan yang ada. Ya, peluasan merek. Di sini ada keunggulan dan kekurangan dari merek tersebut. Masing-masing produk atau merek juga terdapat keunggulan dan kekurangan tersebut pastinya. Ya, ekuilitas pelanggan. Ekuilitas pelanggan merupakan gabungan dari nilai seumur hidup pelanggan tersebut, dari pelanggan baru dan pelanggan potensial tersebut juga. Ya, di ekuilitas pelanggan ini ada 3. Yang pertama yaitu akuisisi. Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Ya, yang selanjutnya yaitu retensi. Retensi adalah progres yang tidak dibayar atau ditahan hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut atau hingga telah diperbaiki. Ya, pengeluaran tambahan atau bisa disebut dengan overhead. Biasanya pengeluaran ini tidak terduga karena tidak direncanakan sebelumnya, tapi juga bisa direncanakan sebelumnya